Mi-35M atau sering disebut Hind-E adalah salah satu helikopter serbu modern yang lahir dari garis panjang desain Rusia. Ia membawa warisan Mi-24, platform yang sejak lama dikenal sebagai kombinasi antara helikopter tempur dan angkut. Namun Mi-35M tampil dengan teknologi yang memperbarui fungsi itu untuk medan perang masa kini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami asal-usulnya, rancangan teknis, kemampuan tempurnya, serta peran yang sering diberikan padanya dalam konflik modern. Narasi ini tidak berusaha berlebihan, tetapi berfokus pada pemahaman yang jelas dan runtut mengenai apa itu Mi-35M dan bagaimana ia digunakan. Pada dasarnya, Mi-35M bukanlah proyek yang memulai sesuatu dari nol. Ia adalah evolusi, sebuah upaya memperbaiki kelemahan dan menambah kemampuan yang relevan dengan tantangan waktu. Dari fitur-fitur dasar seperti kokpit tandem dan kabin penumpang yang familiar bagi keluarga Hind, varian ini membawa peningkatan di aspek mesin, avionik, dan sensor. Pembaruan ini memungkinkan operasi pada waktu malam, dalam cuaca buruk, dan di medan yang menuntut mesin lebih bertenaga. Hasilnya adalah platform yang masih mengandalkan fisik klasik Mi-24, tetapi dengan wajah baru untuk menjawab perang abad ke-21. Kalau kita melihat Mi-35M sekilas, bentuknya langsung terasa familiar. Inilah wajah khas keluarga Hind yang sudah melegenda. Kokpit tandem dengan kaca tebal, badan besar yang kokoh, dan ekor panjang yang memberi siluet garang. Tetapi Mi-35M bukan sekadar Mi-24 lama dengan cat baru. Ia telah dipermak dengan rotor komposit yang lebih ringan, mesin lebih bertenaga, serta sayap pendek yang bisa membawa rudal modern. Helikopter ini memang sengaja mempertahankan identitas klasiknya karena desain dasarnya terbukti tangguh di berbagai medan. Bedanya, Mi-35M kini lebih andal untuk misi tempur malam, lebih efisien di cuaca panas maupun dingin, dan lebih mudah dirawat dibanding pendahulunya. Jadi, kita bisa menyebut Mi-35M sebagai generasi baru dengan wajah lama. Sebuah kombinasi yang membuatnya tetap relevan di medan perang modern. Mi-35M dilengkapi paket senjata yang memungkinkan berbagai jenis misi. Rudal berpemandu anti-tank menjadi senjata utama untuk menghadapi kendaraan lapis baja, sementara pod roket dan meriam otomatis dipakai untuk menekan posisi musuh atau mendukung serangan darat. Yang penting adalah bagaimana sistem sensor dan avionik saling mendukung. Kamera termal, FLIR, dan sistem navigasi modern membantu kru mendeteksi dan mengunci sasaran dalam kondisi minim cahaya. Integrasi sensor senjata seperti ini adalah perubahan besar dibanding varian sebelumnya, memungkinkan Mi-35M beroperasi siang dan malam tanpa kehilangan efektivitas. Di lapangan, Mi-35M cukup variatif perannya. Ia banyak dipakai untuk close air support, mendukung gerakan infanteri, serta menghantam target berlapis baja dari jarak yang relatif aman. Selain itu, kemampuan mengangkut beberapa penumpang membuatnya berguna untuk penyisipan pasukan khusus atau evakuasi darurat. Pengalaman nyata terlihat di Suriah ketika Rusia mengerahkan Mi-35M dalam operasi dukungan udara terhadap pasukan pemerintah. Helikopter ini digunakan untuk patroli bersenjata, pengawalan konvoi, hingga penghancuran posisi lawan. Di Afrika, Mi-35M juga dipakai oleh beberapa negara dalam operasi kontra-terorisme, khususnya untuk menghadapi kelompok bersenjata di daerah sulit dijangkau.
Selain Rusia sebagai operator utama, Mi-35M telah diekspor ke sejumlah negara: Brasil, Venezuela, Azerbaijan, Irak, Nigeria, Mali, Kazakhstan, dan beberapa negara lain telah menempatkan Mi-35M dalam arsenal militernya. Negara-negara ini tertarik karena kombinasi harga yang lebih murah dibanding helikopter barat serta kemampuan tempur yang terbukti. Beberapa negara lain dilaporkan juga mempertimbangkan pembelian, terutama mereka yang membutuhkan helikopter serbaguna untuk operasi melawan pemberontakan atau terorisme. Dalam konteks ini, Mi-35M dipandang sebagai solusi 2 dalam 1, helikopter serbu yang juga bisa berperan logistik terbatas. Meski mumpuni, Mi-35M menghadapi sejumlah keterbatasan. Platform helikopter pada umumnya rentan terhadap sistem pertahanan udara portable dan artileri anti-udara bila beroperasi dekat garis depan. Selain itu, perang modern yang melibatkan sistem elektronik dan peperangan asimetris menuntut taktik dan dukungan tambahan agar risiko dapat diminimalkan. Keterbatasan lain adalah bobot dan desain yang relatif besar, membuatnya tidak segesit helikopter serbu murni seperti AH-64 Apache. Namun, dalam konteks penggunaan yang tepat, kelemahan ini bisa ditutupi oleh fleksibilitas dan daya tahan struktur yang dimilikinya. Secara strategis, keberadaan Mi-35M memberikan opsi operasi yang relatif cepat dan serbaguna. Di area konflik, kemampuannya untuk berpindah peran antara menyerang, mengangkut, dan melakukan evakuasi membuatnya menjadi elemen yang dapat mempercepat pengambilan keputusan di medan. Efek psikologis kehadiran gunship juga tidak bisa diabaikan. Suara khas rotor dan bayangan besar Mi-35M sering cukup untuk memberi tekanan pada lawan, membuka peluang bagi pasukan darat. Namun, nilai strategis ini bergantung pada integrasi dengan kekuatan lain, baik artileri, drone, maupun pesawat tempur.